Baik. Selanjutnya, innal ladzina kafaru bi ayatillah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur, ingkar bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah yang jelas lagi nyata yang menunjukkan bahawa Allah itu wahidul ahad, al-fardus samad. Allah itu Maha Esa, tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Okey, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada seorang pun yang menyamai, menyerupainya. Sudah jelas dalil-dalilnya, tapi mereka tetap saja kufur, wa'iyadzubillah, yakni juhud, ingkar. Setelah dalil-dalil itu sampai kepada mereka, lalu mereka menolak dalil-dalil yang hak itu dengan kebatilan. Menolak yang hak dengan kebatilan, maka bagi mereka lahum azabun syadid, bagi mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih nanti pada hari kiamat kerana sebab kekufuran mereka. Wal'iyadzu billah. Ini adalah satu wa'id, ancaman dengan keras sekali, ancaman yang keras dengan azab yang syadid bagi sesiapa saja yang kufur. Bagi kita sebagai umat Islam, syariah Islamiah ini sudah wadihah, jelas, nyata. Maka Allah juga memberi ancaman kepada sesiapa yang opposite ataupun yang oppose, yang against, syariat Islam, setelah datang kepadanya kebenaran, dia tetap saja orang itu, dia apa? Menolaknya, mengingkarinya, membantah, dan bahkan membantahnya itu dengan kebatilan. Allah pun memberikan ancaman dengan azab yang pedih. Dalam surah An-Nisa 115 antara lainnya. Baca ayatnya. Wasaat masira. Tengok. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Tengok. Min ba'di ma tabayyana lahul huda. Itu kalimahnya. Wa may yushaqiqir rasul, dan barang siapa yang membantah, menentang Rasul. Betul? Membantah Rasul, menentang Rasul, yushaqiq, melawan. Bila dikategorikan yushaqiqur Rasul, mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Itu kalimahnya. Setelah apa? Jelas, nyata baginya kebenaran. Dah datang dalilnya. Qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah datang dalilnya. Dia kata dia tetap mengingkari dan kufur, lalu dia bahkan membantah keduanya dengan kebatilannya. Na'udzubillah min dzalik. Itu kalimah ma tabayyana lahul huda. Artinya di sini kalau orang belum tabayyun baginya kebenaran, belum datang, orang jahil, tidak mengapa. Itu bukan opos. Kalau orang jahil, dikatakan dalam ungkapan bahasa Arab, an-nasu a'da'u ma jahilu. Orang ramai biasanya akan memusuhi apa yang belum mereka ketahui. An-nasu a'da'u ma jahilu. Orang akan membantah apa yang mereka belum tahu. Maka jika ada orang yang membantah, sebagai da'i, kita tanya dulu. Ya akhil karim, ya saudara yang mulia, Anda tahu tak apa yang Anda cakapkan tadi? Anda sedar tak kesan? Kita ingatkan dulu, tanya, Anda tahu ke atau tidak apa yang Anda cakapkan? Kalau dia tidak tahu, maka berkewajibanlah seorang da'i berkewajiban untuk memberitahu kepadanya, membetulkan kejahilannya itu, digantikan al-jahlu bil ilmi, dan minta dia untuk bertaubat setelah kebenaran sampai kepadanya.
Jika ia bertaubat, diterima oleh Allah taubatnya. Pada surah 4 ayat 17 itu. Okay. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib. Betul tak? Nah, di sini anda sebagai seorang dai jangan terus buat judgement ya. Kalau ada orang nampak kufur against the truth, tanya dulu. Okay, you ni sedar ke atau tidak yang you cakap ni? Dia tanya pada dia. Tanya pada dia. Kalau dia tidak tahu, okay, maka anda betulkan. Lalu ask him to repent kepada Allah dengan sincere repentance. Maka insya-Allah taala biiznillah Allah menyatakan di situ bahwa Allah akan menerima taubatnya. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat yang diterima oleh Allah hanyalah taubat dari orang-orang yang melakukan kesalahan karena sebab lantaran kejahilan, kemudian dia segera bertaubat. Segera dia, fauran, maknanya segera. Tak boleh ditangguh-tangguhkan taubat ini. Jangan menangguhkan taubat hingga datangnya masa pencen. Jangan. Okey. Ada orang yang akan bertaubat nanti aja lepas pencen. Aku pencen maka taubat. Okey. Jangan. Dia mesti fauran. Immediate. Dia harus langsung. Nah, kalau orang itu jahil. Kalau dia umpamanya setelah dia bagi tahu dia tetap juga yushaqiq. Setelah jelas kepadanya kebenaran, kemudian dia mengamalkan ajaran itu, tidak mengikut apa yang diamalkan oleh para sahabat dan generasi yang terdahulu, maka Allah memberikan amaran tadi dalam surah 4 ayat 115, nuwallihi ma tawalla. Oh, itu ancaman yang keras sekali. Yang kedua, wa nuslihi jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Wa sa'at masira. Sangat keras sekali itu. Sangat keras. Nuwallihi ma tawalla, akan kami apa? Biarkan ia dikuasai oleh kesesatannya itu. Na'udzubillah min dzalik. Kalau Allah membiarkan, faman yahdihi min ba'dillah. Siapakah, adakah orang yang dapat memberinya petunjuk setelah Allah menyesatkannya? Kalau Allah sudah menyesatkan seseorang, na'udzubillah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberinya hidayah. Okey? Wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang disesatkannya, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Na'udzubillah min dzalik. Dan kalau na'udzubillah mati dalam keadaan itu, na'udzubillah min dzalik, wa nuslihi jahannam. Nuslih itu maknanya kami humbankan ia ke dalam neraka jahannam, wal iyadzubillah. Kami campakkan dia ke dalam neraka jahannam, wal iyadzubillah. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa maqama. Itu doa kita. Ini dalam dakwah kita perlu bagi tahu pada masyarakat muslim yang sudah jelas kebenaran sampai kepada dia, dia tetap berpegang teguh dengan tradisi atau culture dia, atau mengikut apa yang mereka dapati dari kebiasaan datuk nenek moyang mereka. Sekali lagi, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, atau di dalam surah Ali Imran ini ialah